Salam analisa, salam kehidupan. Kali ini kita mencoba lagi membicarakan lah, boleh dikatakan, atau menganalisa apapun namanya. Tetapi tetap saya berusaha menganalisa, membicarakan apa yang sudah ada di publik. Disitulah kita tetap menganalisanya. Jadi punya landasan saya, saudaraku. Saudaraku sekalian, dalam menganalisa kali ini tetap tanggal 19, saudaraku. Sebelum membahas ke sana, yang kita bahas ini adalah tentang uploadan dari Koin 1000, channel Koin 1000 tanggal 30 April dengan judul Danu yang menyuruh Pak Wahyu jaga TKP. Saudaraku, itu nanti pembahasannya, saudaraku, dari Koin 1000. Lalu saya mengingat, saya juga pernah mengupload video tanggal 17 Maret. Di sana saya memberi judul disuruh, itu tanggal 5, disuruh 15, 17, 19. Di sana juga saya membuat analisa bahwa keterangan dari saudara Danu tanggal 15, 17, 19 saudara Danu disuruh oleh saudara Yoris. Lalu nanti kita akan kembali, saya teringat di dalam video ini yang diduga saudara Danu suaranya berbicara dengan Mama Alka. Saya sendiri tidak paham siapa Mama Alka, karena kita tidak membahas itu. Kita akan membahas rekaman tersebut mengenai saudara Wahyu. Ya, tapi sebelum itu kita harus paham dulu siapa Danu, siapa Wahyu dan Yoris. Sebab di sini tidak terlepas dari itu. Ini tidak terlepas dari masalah jabatan. Kalau analisa berkata, karena saudara Wahyu ini bukanlah seperti Danus bersaudara dengan Yoris. Ini ada sangkut pautnya hanya dengan kedudukan jabatan. Nah, jadi saudara Wahyu adalah kepala sekolah SMK. SMK itu sendiri adalah dinaungi oleh yayasan. Yang ketua pengurus yayasan adalah Yoris, saudaraku, di sekolah tersebut. Jadi di sini intinya di situ kita masuk, berarti ada sangkut pautan tentang jabatan di sini, anak buah dan atasan, saudaraku. Oke, saudaraku, nanti di sana kita akan mencoba menganalisanya. Tidak terlepas daripada saudara Yoris kembali tentang tanggal 19 ini. Danu disuruh saudara Yoris menjaga rumah pada tanggal 19 tersebut, TKP, saudaraku. Analisa beranggapan itu wajar-wajar saja. Saudara Yoris menyuruh saudara Danu karena ada ikatan persaudaraan. Ya, bahkan mungkin di masa hidup juga almarhum sering juga menyuruh-nyuruh saudara Danu, misalnya mengangkat galon, membeli. Itu wajar-wajar saja dalam berkeluarga, saya rasa. Begitu juga saudara Yoris menyuruh saudara Danu, wajar-wajar saja saudara Danu disuruh, saya rasa. Jadi di situ saudara Yoris menyuruh saudara Danu menjaga TKP. Pertanyaan yang mendasar di sini, saudaraku, kalaulah saudara Yoris sudah menyuruh saudara Danu menjaga TKP, lalu tiba-tiba saudara Danu mengusulkan saudara kepala sekolah ikut serta juga menjaga TKP, menjaga rumah. Ini kan kembali lagi keputusan ada di tangan saudara Yoris, kebijakan itu sendiri. Apakah saudara Yoris menyetujui atau tidak? Ternyata saudara Yoris menyetujui. Silahkan Pak Wahyu ikut menjaga TKP, saudaraku. Di sini kan analisa berpikir, buat apa sih menjaga TKP harus dengan kepala sekolah? Apakah tidak bisa saudara Danu sendiri? Saudara Yoris berpikir ke sana. Jadi di sini saya analisa berpikir, kenapa saudara Yoris menyetujui usulan saudara Danu? Seandainya saudara Yoris tidak menyetujui, misalnya sudahlah kamu aja sendiri, yang namanya menjaga kan misalnya hanya sendiri juga bisa. Kembali lagi, seandainya saudara Yoris tidak menyetujui usulan saudara Danu, apakah saudara Danu berani menyuruh
Wahyu kepala sekolah menjaga TKP bersama dia. Kepala sekolah ada atasan dia. Analisa berpendapat tidak akan berani saudara Danu tanpa seizin saudara Yoris, saudaraku. Begitu juga saudara Wahyu. Kalaulah tidak saudara Danu mengatakan amanah dari, saya rasa mungkin saudara Wahyu berpikir 2 kali untuk menjaga TKP. Kedudukan dia hanya sebagai kepala sekolah, disuruh menjaga rumah, saudaraku. Jadi di sini analisa berpikir ada apa ini? Saudara Yoris menyetujui kepala sekolah bersama Danu untuk menjaga TKP, saudaraku. Jadi mari kita berpikir jernih. Segala sesuatu saudara Danu tidak akan berani melangkahi saudara Yoris tanpa ada persetujuan saudara Yoris. Kasus ini tidak akan ada saudara Wahyu ikut ke TKP. Ini pandangan analisa, saudaraku. Boleh kita berbeda pendapat. Wajarkah saudara kepala sekolah disetujui oleh saudara Yoris untuk menjaga TKP? Apakah tidak bisa hanya Danu saja yang menjaga TKP sehingga saudara Yoris menyetujui kepala sekolah? Saudaraku, kembali lagi, mari kita berpikir jernih dalam kasus ini, tanggal 19 ini. Sebenarnya saudaraku, saudara Yoris lah yang mempunyai peran. Tanpa saudara Yoris mengizinkan analisa berpendapat kasus ini, Wahyu tidak akan ikut ke sana, saudaraku. Sebab saudara Danu minta ke Wahyu amanah dari Yoris, Yoris. Di sana ini kuncinya. Pertanyaannya saudaraku, ada apa inisiatif saudara saudara Danu kepala sekolah menjaga TKP bersama Danu disetujui saudara Yoris, saudaraku? Jadi pertanyaan-pertanyaan dalam hati kita akan terjawab kelak setelah waktu yang akan menjawab. Ada apa inisiatif saudara Danu mengusulkan kepala sekolah ikut serta menjaga TKP disetujui oleh saudara Yoris? Berarti kita tunggu jawabannya waktu akan menjawab. Sekian dan terima kasih. Dengar cerita begini, waktu Danu awasi TKP itu kan ada Wahyu, ya kan? Nah itu Wahyu bisa ada di TKP itu ceritanya gimana gitu? Apa dia disuruh juga sama Yoris atau gimana gitu? Oh, siap-siap Mami. Jadi gini. Jadi awalan itu pada jam 6 lebih gitu. Nah, setahu Danu, nah, habis itu kan sebelum sebelum Danu menyuruh ke Wahyu, Kosasi, Opik juga, terus Ayudis bilang gini, "Nu, tolong jagain rumah, takut ada barang-barang hilang. Pokoknya awasi gitu." Nah, setelah itu Danu minta usulan, boleh nggak sama Pak Wahyu gitu. Terus Ayudis menjawab, pada itu teh, ya sok tenan naon cenah gitu Mami.